Kenapa sih kalau main di luar harus pakai masker? Kan nggak enak. Iya, Dek. Kan masih ada virus corona. Iya nih, gak selesai-selesai. Bosen Mima belajar di rumah terus. Kangen sama temen-temen. Sabar ya, Kak. Kita harus disiplin menerapkan 3M. 3M itu apa, Mima? Selalu memakai masker saat di luar rumah. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Dengan menerapkan 3M, berarti kita membantu memutus rantai penyebaran virus corona dan melindungi orang-orang di sekitar kita. Patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Ingat selalu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Halo adik-adik di seluruh Nusantara, salam semangat semuanya. Sekarang waktunya kita mulai belajar lagi ya. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ajak orang tuamu untuk belajar bersama ya. Ayah dan bunda melalui tayangan hari ini kita akan dapat membantu anak menstimulasi lingkup perkembangan kognitif, meliputi kemampuan memecahkan masalah sederhana atau mengambil keputusan sehari-hari dengan menggunakan seluruh inderanya, mengetahui konsep perbedaan, mengenali konsep bilangan dan huruf, serta menuangkan perasaan dan pikiran dengan beragam cara. Perkembangan fisik motorik meliputi kemampuan dalam gerak motorik kasar yaitu kelenturan dan keseimbangan gerak tubuh, motorik halus yaitu berekspresi dengan kelenturan jari, serta mengetahui perilaku hidup bersih, sehat, dan selamat. Perkembangan nilai moral meliputi kemampuan mengenali nilai-nilai kebaikan menurut agama seperti beribadah, berperilaku jujur, menghormati sesama, dan lain-lain. Dampingi anak selama tayangan dengan bernyanyi bersama sesuai lirik dan menyimak cerita dengan menyebutkan karakter dan tokoh. Sekarang yuk kita belajar dan bermain bersama. Apa yang kamu lihat?
datang di kelas online Sanggar Aksara bersama Miss Putri di sini. Hari ini Miss Putri akan membacakan sebuah cerita tentang biji. Ini dia bukunya. Apakah teman-teman siap untuk mendengarkan ceritanya? Kalau begitu, yuk kita dengarkan bersama. Si biji kecil. Musim gugur. Angin bertiup sangat kuat, membawa terbang biji-biji bunga menyeberangi padang yang luas menuju tempat yang jauh. Ada satu biji kecil yang terbang bersama mereka. Kemanakah biji-biji ini akan pergi? Salah satu biji terbang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, hingga terbakar sinar mentari. Tapi biji kecil terbang bersama biji-biji lainnya. Salah satu biji mendarat di gunung yang dingin dan tinggi. Esnya tak pernah meleleh, sehingga biji pun tak dapat tumbuh. Biji-biji yang lain tetap terbang. Biji-biji pun mendarat. Mereka terlihat seolah tidur di atas bumi. Salju turun menutupi mereka seperti selimut putih yang lembut. Seekor tikus tanah yang lapar memakan bijinya. Namun si biji kecil berhasil bersembunyi dari si tikus tanah. Pada musim semi, salju pun meleleh. Mentari bersinar cerah. Terlihat sebuah tanaman tumbuh lebih cepat dibanding yang lainnya. Lihat, itu adalah rumput yang sangat gemuk. Si rumput gemuk menyerap banyak air dan juga sinar mentari, sehingga membuat tanaman-tanaman lain di sekitarnya mati. Si biji kecil belum tumbuh, tapi meskipun terlambat, akhirnya dia bisa tumbuh. Udara yang hangat membawa anak-anak keluar untuk bermain. Salah satu anak berlarian dan tanpa sengaja menginjak tunas yang mulai tumbuh. Sayang sekali. Tanaman kecil mulai tumbuh dari si biji kecil. Dia tumbuh sangat cepat. Awalnya dia hanya punya 3 helai daun. Tapi lihat, kini dia punya sekuntum bunga. Dengar, ada langkah kaki mendekat. Sebuah tangan bergerak memetik kuntum bunga tersebut. Seorang anak laki-laki memberikan bunga itu kepada temannya. Musim panas pun tiba. Tanaman kecil terus tumbuh tanpa henti. Dia tumbuh lebih tinggi, melebihi tinggi orang-orang di sekitarnya. Tumbuh lebih tinggi dibandingkan pohon maupun rumah. Orang-orang datang dan merasa takjub melihat bunga yang mekar. Bunga yang paling tinggi dan paling besar yang pernah mereka lihat. Di musim panas, burung-burung dan kupu-kupu datang berkunjung. Mereka pun terpesona oleh keindahan bunga raksasa tersebut. Musim gugur datang kembali. Cuaca semakin dingin. Angin bertiup membawa daun-daun yang berubah warna menjadi kuning kemerahan. Begitu pula dengan kelopak bunga raksasa tersebut. Ketika angin bertiup
semakin kencang, dia menggoyangkan si bunga raksasa dan menerbangkan biji-biji yang ada di dalamnya. Cerita selesai. Teman-teman, coba kita lihat. Miss Putri punya 2 jenis biji di sini. Ada biji salak dan juga biji gandum. Kedua jenis biji ini memiliki ukuran yang berbeda. Biji salak berukuran besar, sedangkan biji gandum berukuran lebih kecil dibandingkan biji salak. Karena keduanya punya ukuran yang berbeda, maka cara menanamnya pun berbeda. Meskipun mereka memiliki ukuran dan juga bentuk yang berbeda, ketika ditanam, mereka bisa memunculkan kehidupan yang baru. Teman-teman di rumah, apakah sudah pernah mencoba untuk menanam? Kalau belum pernah, bagaimana kalau kita coba menanam biji dan melihat pertumbuhan biji yang kita tanam? Teman-teman mau mencoba? Teman-teman bisa loh mencoba untuk menanam bersama Mama dan Papa. Nah, inilah akhir dari kelas online kita hari ini. Miss Putri harap teman-teman senang dengan kelas online kita. Setelah ini, teman-teman bisa membuka paket mainan lalu bermain bersama Mama dan Papa. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Keren. Indah sekali ya. Hutan kita kaya banget ya. Bunganya bagus-bagus. Iya. Buahnya juga enak-enak ya. Wah, ini wajah kesukaanku. Wah, ada ularnya. Penyelamatan hutan. Burung-burung itu kenapa ya? Ya, ini dia. Astro, kalau burung-burung terbang ketakutan, itu artinya apa ya? Hewan-hewan yang gelisah adalah pertanda bahwa sedang ada yang mengganggu ekosistem hutan. Panji, tunggu. Krisna Kirana, ayo! Panji, Ayo cepat! Itu ada owa Jawa yang luka. Panji, aku capek. Tahan dulu ya, Panji. Kamu mau kemana? Ayo angkat. 1, 2, 3.
tenang saja ya. Aduh. Dia luka tuh. Ini bukan. Ini, aku ada obat. Ini buat kamu. Cepat sembuh ya, Owa Jawa. Makan yang banyak. Loh, itu kan orang-orang jahat yang waktu itu. Kok mereka merusak hutan dan menyakiti hewan-hewan yang ada di sini? Itu nggak boleh. Kan kasihan. Kita harus lapor penjaga hutan. Yep. Biar aku aja yang hubungin. Pak penjaga hutan, ada orang-orang jahat yang nabungin pohon di hutan. Gawat, mereka mau kabur. Kita harus tahan mereka. Kamu yakin kita bisa menjaga mereka? Mereka kan orang gede. Tapi kalau kita diam aja, mereka bisa lolos lagi kayak waktu itu. Begini rencananya. Dengar ya. Nanti kita harus menjalankan rencananya dengan baik. Iya kan aku. Ini tidak boleh gagal sama sekali. Ya. Oke. Kita harus cepat. Udah nih. Udah? Cabut? Apaan itu? Suara apa itu? Ayo cepat. Kepasin bannya. Ya. Tali-tali gini. Apa ini? Maksudnya apa ini? Hah? Ulah siapa ini? Ada tali-tali gini. Hah? Hei! Ngapain kalian? Hah? Kuncinya? Bannya? Anak-anak nakal itu ngerjain kita. Hei! Jangan lari kalian! Ayo kita. Hei! Anak-anak nakal! Ayo. Balikan! Kuncinya mana? Cepat, ayo. Hei! Anak-anak nakal! Krishna Kirana, ayo. Ayo. Situ. Ayo duluan, cepat. Aduh, ada pohon. Apa? Itu mereka! Tangkap! Ketemu lagi kalian anak kecil! Jangan lari! Jangan lari kalian! Gimana nih? Mau kemana sekarang? Gak bisa lolos sekarang kalian ya. Krishna, Kembalikan kunci kami anak kecil. Kembalikan kunci yang kalian ambil. Angkat tangan. Jangan bergerak. Kalian tangkap. Ada polisi. Terima kasih. Kalian telah membantu kami untuk menangkap para penebang liar ini. Mereka adalah buronan penebang liar yang selama ini kami cari-cari. Yep. Iya, Pak. Kami akan terus menjaganya. Gitu kan ya? Sekali lagi, terima kasih sudah ikut melindungi kekayaan Indonesia. Oke, Bapak foto kalian sebagai kenang-kenangan. Senyum. Senyum. Koran.
Koran nih. Mana? Wah, kita masuk berita. Ada foto kita di koran. Ya, muka aku nggak kelihatan. Gara-gara owa Jawa ini. Jika kau ingin tahu arti pertemanan, maka dengarkan kata-kataku. Bila kau ingin selalu dicintai kawan, maka turuti aku. Tebarkan salam pada dunia, cobalah senyum, hati nan ikhlas, sopan dan santun jadi pegangan dalam setiap langkah hidupmu. Tebarkan salam pada dunia, cobalah senyum, hati nan ikhlas, sopan dan santun jadi pegangan dalam setiap langkah hidupmu. Biarlah sapa kau memulainya, walaupun ada orang mengabarkan. Luruskan niat, janganlah takut. Tuhan Maha melihat. Tuhan Maha melihat. Ayah Bunda, video-video tadi dapat Ayah Bunda gunakan untuk menstimulasi aspek-aspek perkembangan Ananda secara simultan atau tidak terpisah satu sama lain. Contohnya, Ayah Bunda dapat berdialog dengan Ananda mengenai isi video, apa yang Ananda sukai, dan kegiatan apa yang ingin dilakukannya bersama Ayah Bunda setelah menonton video. Ayah Bunda juga dapat meminta Ananda mengekspresikan lewat cerita, gambar, gerakan, dan sebagainya. Ayah Bunda dapat meminta Ananda membantu perencanaan dan persiapan kegiatan yang akan dilakukan bersama. Alangkah baiknya jika kegiatan melibatkan gerak fisik, memberikan pengalaman baru, dan juga rasa senang bagi Ananda. Setelah tayangan, ajak anak menceritakan salah satu cerita yang telah ditonton dan bermain tebak-tebakan warna yang ada di lingkungan sekitar. Adik-adik ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.